Selamat datang di MSH Channel. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah logaritma. Kita masuk ke dalam pengertian logaritma. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Kita lihat bentuk pangkat dari A pangkat N sama dengan B. Kita inverskan atau kita balik menjadi bentuk logaritmanya menjadi A log B sama dengan N, di mana logaritma ini dilambangkan dengan huruf log atau disebut log, di mana A itu disebut bilangan pokok, B-nya disebut numerus, dan N-nya disebut hasil logaritma. Mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk eksponen atau sebaliknya. Di sini kita lihat ada bentuk logaritma 3 log 27 sama dengan 3. Kita akan ubah menjadi bentuk eksponen menjadi, di sini saya lingkari, ada lingkarin warna kuning dan lingkarin warna biru. Yang saya lingkari warna kuning dialah menjadi bilangan pokok, dan yang saya lingkari biru, dia akan menjadi bentuk pangkatnya atau bilangan pangkatnya dalam eksponen. Sehingga bentuknya menjadi 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi, numerus pada logaritma ini adalah 27. Sementara 27 ini dalam bentuk eksponennya, dia adalah hasil dari pangkatnya. Sekarang kita akan mengubah dari bentuk eksponen atau bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma. Di sini saya lingkari warna merah dan saya lingkari warna ungu. Yang saya lingkari warna merah adalah bilangan pokok, sementara yang saya lingkari warna ungu adalah hasil dari logaritmanya. Sehingga bentuknya menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Angka 8 di sini hasil dari bentuk eksponennya kita tulis dalam bentuk numerus pada logaritma. Sehingga bentuknya menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Sifat-sifat logaritma. Jika A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, M-nya lebih dari 0 dan M-nya tidak sama dengan 1, B-nya lebih dari 0 dan C-nya juga lebih dari 0, maka berlaku hubungan sebagai berikut. A log 1 itu sama dengan 0. A log A sama dengan 1. Jika bilangan pokok dan numerusnya sama, maka hasil logaritmanya adalah 1. Kalau bilangan pokoknya adalah 3 dan bilangan numerusnya 3, atau bentuknya 3 log 3, hasilnya pun akan 1. Jika bilangan pokoknya itu adalah M, log bilangan numerusnya adalah M juga, hasilnya pun akan 1. Jadi M log M juga hasilnya adalah 1. Jadi dapat kita simpulkan kalau bilangan pokok dan bilangan numerusnya sama, maka hasil logaritmanya adalah 1. Sifat selanjutnya, A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Kita perhatikan kalau operasi hitungnya penjumlahan dan bilangan pokoknya sama, di sini bilangan pokoknya adalah A, maka numerusnya cukup kita kalikan sehingga menjadi A log B dikali C. Ingat ya, bilangan pokoknya harus sama. Jadi kalian harus perhatikan bilangan pokoknya, karena syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Sifat selanjutnya, A log B dikurang A log C sama dengan A log B dibagi C. Di sini perhatikan, bilangan pokoknya
dia harus sama. Dan operasi hitungnya di sini adalah pengurangan. Kalau bilangan pokoknya sama dan operasi hitungnya pengurangan, maka numerusnya harus kita bagi. Kalau tadi penjumlahan numerusnya kita kali, kalau pengurangan numerusnya kita bagi, sehingga menjadi A log B dibagi C. Sifat selanjutnya, A log B sama dengan M log B per M log A. Untuk sifat yang ini, untuk lebih jelasnya akan saya bahas pada saat nanti di contoh soalnya. Jadi, perhatikan setiap part pada video ini ya. Sifat selanjutnya, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N dibagi M A log B. Jadi, kalau bilangan pokoknya memiliki pangkat dan numerusnya juga memiliki pangkat, maka pangkatnya bisa kita taruh di depan atau kita pindahkan di depan. Dengan aturan, pangkat numerus itu sebagai pembilang dan pangkat pada bilangan pokok itu sebagai penyebut. Di sini bisa kalian lihat, pangkat dari numerusnya adalah N dan pangkat dari bilangan pokoknya adalah M, sehingga kalau kita taruh ke depan menjadi bentuk N per M dikali A log B. Sifat selanjutnya, A pangkat M log B pangkat M sama dengan A log B. Kalau bilangan pokok dan numerusnya memiliki pangkat yang sama, maka pangkatnya tinggal kita hilangkan. Karena dengan sifat sebelumnya, pangkat dari numerus dibagi pangkat dari bilangan pokok, M dibagi M itu menghasilkan 1. Jika bentuk apapun dikali dengan 1, maka hasilnya akan dirinya sendiri. Sehingga bisa kita tulis, untuk pangkat bilangan pokok dan numerus yang sama, maka pangkatnya kita hilangkan saja. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya, A log B dikali B per C. Ya, A log B per C. A log B per C itu sama dengan negatif A log C per B. Kalau numerusnya kita balik, kalau dia dalam bentuk pecahan dan kita balik, B per C jadi C per B, maka kita tambahkan tanda negatif di depannya. Seperti yang bisa kalian lihat, A log B per C itu sama dengan negatif A log C per B. Selanjutnya, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, ini kita lihat kalau dia operasi hitung logaritmanya adalah perkalian, apabila yang berdekatan itu bilangan numerus dan bilangan pokoknya sama, maka bisa kita coret. Seperti tampak di video ini, kalian bisa lihat A log B dikali B log C ini antara bilangan logaritma yang satu dengan bilangan logaritma yang kedua saling berdekatan dengan operasi hitungnya perkalian dan angka numerus atau bentuk numerusnya sama dengan bilangan pokok di logaritma selanjutnya. Sehingga si B ini bisa langsung kita coret. Dan hasilnya adalah A log C. Tinggal menyisakan A log C. Sifat selanjutnya, A log B itu sama dengan 1 per B log A. Ingat, kalau numerus dan bilangan pokoknya kalian tukar, maka bentuknya akan berubah menjadi bentuk 1 per atau pecahan. Kalau di video ini kalian lihat sifatnya A log B, kita balik menjadi B log A, tandanya berubah bentuk menjadi bentuk pecahan, yaitu 1 per B log A. Di sifat terakhir, ada A dipangkatkan A log B. Sistemnya hampir sama dengan perkalian yang sifat sebelumnya. Kalau bilangan pokoknya sama dengan bilangan yang dipangkatkan, maka tinggal kalian coret. Di video ini kalian bisa lihat A dipangkatkan A log B. Sama-sama A, maka A-nya bisa kita coret, sisa tinggal B-nya saja. Sekarang kita masuk ke contoh soal.
di sini ada soal log 20 ditambah log 5. Di sini, di manakah bilangan pokoknya? Kenapa bilangan pokoknya tidak ada? Di sini bukan berarti dia tidak memiliki bilangan pokok. Sebenarnya dia memiliki bilangan pokok, yaitu angka 10. Kalau dia 10, dia tidak ditulis. Sama seperti perpangkatan, kalau dia pangkatnya 1, maka satunya tidak ditulis. Tapi kalau di logaritma, kalau bilangan pokoknya 10, maka angka 10 itu tidak ditulis. Jadi log 20 itu sebenarnya adalah 10 log 20. Dan log 5 adalah 10 log 5. Berarti kedua buah bentuk logaritma ini memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu bilangan pokok 10. Karena operasi hitungnya penjumlahan, maka bisa kita kerjakan dengan sifat yang telah kita pelajari tadi menjadi log 20 dikali 5 sama dengan log 100. Untuk mencari nilai log 100-nya, maka angka 100-nya kita sederhanakan menjadi log pangkat 10 pangkat 2. Log 10 pangkat 2. Nah, di sini numerusnya memiliki pangkat 2. Seperti sifat yang tadi, pangkatnya bisa kita taruh di depan. Karena bilangan pokoknya adalah 10 atau 10 pangkat 1, berarti si angka 2 ini bisa kita pindahkan ke depan menjadi 2 dikali log 10. Log 10 itu sama aja log 10 itu sama aja seperti 10 log 10. Karena bilangan pokok dan bilangan numerusnya sama, yaitu angka 10, maka di situ log 10 bernilai 1. Dan 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Maka hasil dari log 20 ditambah log 5 itu sama dengan 2. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Log 20 dikurangi log 2. Sama seperti contoh sebelumnya, berarti di sini bilangan pokoknya adalah 10. Karena bilangan pokoknya 10, maka tidak kita tulis. Dan karena operasi hitungnya pengurangan, berarti kita gunakan sifat sebelumnya, yaitu bilangan numerusnya kita bagi. Sehingga bentuknya menjadi log 20 dibagi 2 sama dengan log 10. Karena di sini bilangan pokoknya adalah 10, dan kalau 10 tidak ditulis, maka log 10 itu sama aja 10 log 10. Sehingga karena bilangan pokoknya dan bilangan numerusnya sama, hasilnya adalah 1. Kita masuk contoh selanjutnya. Log 16 sama dengan log 16-nya kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4. Setelah itu, pangkat 4-nya kita taruh di depan. Sehingga bentuknya menjadi 4 dikali log 2. Karena di sini angkanya adalah 2 numerusnya dan bilangan pokoknya adalah 10, dan kita belum ketahui nilai dari log 2 itu berapa, maka cukup kita kerjakan sampai di sini saja. Tapi kalau kalian memiliki tabel logaritma atau menggunakan kalkulator, kalian bisa mencari nilai dari log 2 itu berapa. Tapi karena di sini kita tidak menggunakan kalkulator, maka pengerjaan kita cukupkan sampai di sini, yaitu 4 log 2. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Jika 2 log 3 itu sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, maka 6 log 15 adalah... Nah, di soal seperti ini, kita akan menggunakan sifat yang sebelumnya saya sebutkan, akan saya jelaskan lebih dalam lagi di contoh soal, yaitu sifat yang A log B sama dengan M log B per M log A. Maka, untuk soal yang seperti ini, kita gunakan bentuk sifat yang seperti itu. Sehingga bentuknya menjadi 6 log 15, itu kita ubah menjadi log 15 per log 6. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai dari si bilangan pokoknya dari log 15 dan log 6.
Di sini saya tulis log 15 bukan berarti bilangan pokoknya adalah 10 log 15. Karena di sini saya belum menuliskan bilangan pokoknya. Maka kita akan cari dulu bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya adalah 3. Jadi 6 log 15 sama dengan 3 log 15 per 3 log 6. Dari manakah angka 3 ini? Angka 3 ini kalian lihat lagi di soal. Nah, di soal ada angka 2, 3, 5, 6, dan 15. Di soal kalian perhatikan di situ ada angka 2, 3, 5, 6, dan 15. Dari semua angka yang ada di soal, angka 3 dia muncul 2 kali atau muncul paling banyak. Maka saya akan menggunakan angka 3 ini menjadi bilangan pokoknya atau nilai dari si M pada sifat yang telah saya jelaskan tadi. Apakah caranya hanya melihat dari paling banyak keluar di soal? Sebenarnya tidak. Saya menggunakan cara yang paling sederhana dan paling simpel, yaitu saya lihat di mana angka yang paling banyak muncul. Di sini angka yang paling banyak muncul adalah 3. Setelah saya coba-coba, maka 3 atau angka yang saling banyak muncul ini adalah angka yang paling tepat untuk mengisi dari bilangan pokok di sifat yang ini. Jadi untuk mencari bilangan pokok pada sifat ini, saya akan mencari di soal angka yang paling sering muncul. Karena di soal yang paling sering muncul adalah 3, maka pada bilangan pokok ini saya gunakan angka 3. Selanjutnya, kita akan sederhanakan angka 15 dan angka 6. Karena angka 15 dan angka 6 itu yang ditanyakan, sementara yang diketahui hanya ada angka 2, 3, dan 5. Maka kita akan sederhanakan untuk 15 dan 6, kita ubah menjadi angka-angka yang berhubungan dengan 2, 3, dan 5. Kalau 15 itu adalah 3 kali 5, dan 6 itu adalah 3 kali 2. Ingat, menyederhanakan bentuk ini harus sesuai dengan soal yang diketahuinya. Karena yang diketahuinya itu adalah angka 2, 3, dan 5, maka menyederhanakan bentuk angka 15 dan 6 ini harus berhubungan dengan angka 2, 3, dan 5. Dan 15 itu yang berhubungan dengan soal yang diketahui adalah angka 3 dan angka 5. Sementara untuk 6 adalah angka 3 dan angka 2. Maka bentuknya bisa seperti yang kalian lihat di video. Setelah kalian lihat, di sini bilangan numerusnya 3 kali 5 dan 3 kali 2. Kita gunakan sifat yang sebelumnya yang telah saya jelaskan. Kalau numerusnya dikali, maka mengubah bentuknya menjadi bentuk penjumlahan. Jadi bisa saya tulis 3 log 3 ditambah 3 log 5. Ini didapat dari 3 log 3 dikali 5. Saya pecah dengan sifat logaritma menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 5. Untuk yang bawahnya atau penyebutnya itu pun sama, 3 log 3 kali 2. Maka karena operasi hitungnya perkalian, saya pecah menjadi bentuk penjumlahan menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 2. Setelah bentuknya seperti ini, maka tinggal kalian masukkan yang diketahui pada soal. Untuk 3 log 3, karena bilangan pokok dan bilangan numerusnya memiliki nilai yang sama, maka hasilnya adalah 1. Untuk 3 log 5, seperti di soal bisa kalian lihat, 3 log 5 itu sama dengan B. Maka 3 log 5 kalian ganti menjadi B. Yang penyebutnya 3 log 3 itu 1 karena bilangan pokok dan bilangan numerusnya memiliki nilai yang sama yaitu 3. Dan 3 log 2. Kenapa di sini 3 log 2 itu 1 per A? Karena di soal yang diketahui itu bentuk 2 log 3. 2 log 3. Sementara di jawaban ini adalah 3 log 2. Posisi bilangan pokok dan numerusnya tertukar atau berbeda arahnya. Maka untuk kalian balik, seperti sifat logaritma yang sebelumnya, kalau bilangan pokok dan numerusnya kalian tukar, maka bentuknya berubah menjadi bentuk pecahan.
Karena di sini bilangan pokok dan bilangan numerusnya kalian tukar, yang tadinya 2 log 3 menjadi 3 log 2, maka yang 2 log 3 sama dengan A, 3 log 2-nya menjadi 1 per A. Setelah bentuknya seperti ini, karena masih ada bentuk pecahan, biar bentuknya lebih indah dipandang, maka seluruhnya kalian kali dengan A. Ingat, matematika, kalau salah satunya kalian tambahkan, maka kalian harus menambahkan semua. Jika salah satunya dikali, maka harus kalian kalikan semua. Maka bentuk ini seluruhnya kita kali dengan A, agar bentuk pecahan 1 per A-nya menjadi bentuk yang lebih bulat. Setelah kalian kali dengan A, menjadi bentuk A dikali 1 ditambah B per A ditambah 1. Inilah hasil dari jawaban 6 log 15 adalah A dikali 1 plus B per A ditambah 1. Kita masuk ke contoh selanjutnya. 8 dipangkatkan 2 log 5. Kita sederhanakan dulu angka 8 ya menjadi 2 pangkat 3. Setelah itu 2 pangkat 3 dikali 2 log 5. Angka 3 ini kita taruh di paling belakang atau kita naikkan menjadi pangkat di numerusnya. Kita kembalikan, kita balikkan. Kalau tadi pada sifat, jika numerusnya memiliki pangkat, maka pangkatnya bisa kita taruh di depan. Kalau bentuknya seperti ini, berarti kita bisa kembalikan lagi. Kalau ada angkanya yang di depan, kita kembalikan ke belakang, dia menjadi pangkat di numerusnya. Menjadi bentuknya 2 pangkat 2 log 5 pangkat 3. Setelah ini, kita lihat 2 pangkat 2 log 5 pangkat 3. Ada 2, bilangan pokoknya 2. Maka bisa kita langsung coret. Sehingga bentuknya menjadi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Oke, sekian pembahasan tentang logaritma kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian tinggalkan komen, klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal lagi video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih.